Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teknik penulisan makalah. Materi yang akan kami jelaskan yaitu pengertian makalah, jenis makalah, ciri-ciri makalah, syarat penulisan makalah, serta sistematika makalah. Saya, Sofi Islamiyati Aliul Haq, NIM 52, akan menjelaskan tentang pengertian makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah dengan topik tertentu yang ditulis secara sistematis. Sistematis yang berarti teratur menurut sistem yang diatur dengan baik, serta runtut, disertai dengan analisis yang logis. Analisis yang logis yaitu pendekatan sistematis untuk mengevaluasi argumen dan klaim, serta bersifat objektif. Objektif yaitu kata sifat yang berarti keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Makalah merupakan bentuk karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memaparkan pembahasan secara ilmiah, dengan tujuan untuk memberikan informasi secara logis dan sistematis kepada pembaca. Karya tulis ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban atau membuktikan kebenaran suatu hal. Makalah tidak hanya menjawab masalah, tetapi juga memunculkan solusi dari masalah tersebut. Saya Sri Akmardianti, NIM 53. Jenis-jenis makalah. 1. Deduktif. Didasarkan kajian teori. Penulis memulai dengan teori umum lalu diterapkan pada kasus spesifik. Contohnya, pengaruh hukum laju reaksi terhadap laju korosi besi dalam larutan asam sulfat. Judul ini menggunakan hukum laju reaksi sebagai teori umum, dan untuk seberapa cepat besi berkarat dalam larutan asam sulfat sebagai kasus spesifik. 2. Induktif. Didasarkan data empiris, penulis menarik kesimpulan umum berdasarkan data spesifik yang dikumpulkan. Contohnya, efektivitas ekstrak daun jambu biji dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Judul ini menunjukkan bahwa peneliti akan menguji efektivitas ekstrak daun jambu biji dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Dari hasil uji, peneliti akan menarik kesimpulan tentang potensi ekstrak daun jambu biji sebagai antibakteri. 3. Campuran. Didasarkan kajian teori dan data empiris, menggunakan kajian teori sebagai kerangka berpikir dan data empiris untuk mendukung argumen. Contohnya, pengaruh pH terhadap laju korosi besi menggunakan teori elektrokimia. Deduktifnya, peneliti akan menggunakan teori elektrokimia untuk merancang eksperimen dan memprediksi hasil yang diharapkan. Induktifnya, peneliti akan melakukan eksperimen untuk mengumpulkan data empiris tentang hubungan antara pH dan laju korosi. Saya Naura Kilamaisya, NIM 48. Ciri-ciri makalah. Yang pertama harus disusun secara logis, yaitu isi makalah harus diurutkan secara sistematis mulai dari latar belakang hingga kesimpulan, dan memiliki alur pembahasan yang mudah dipahami. Yang kedua objektif, yaitu tidak memasukkan opini pribadi yang tidak didukung oleh bukti atau teori ilmiah, dan penulis harus menyampaikan informasi secara objektif tanpa bias. Yang ketiga, struktur sistematis, yang didahului oleh pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulis. Selanjutnya pembahasan yang menyajikan isi utama berdasarkan topik, biasanya dilengkapi dengan argumen, data, dan analisis. Yang terakhir penutup, yaitu menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan. Yang keempat jelas, yaitu untuk menjawab atau menganalisis suatu permasalahan tertentu. Itu dapat bersifat deskriptif, eksplanatif, atau argumentatif. Yang kelima, kebenarannya dapat diuji, yaitu isi makalah harus didukung oleh fakta, data, atau hasil penelitian, bukan opini yang tidak didukung bukti. Saya Himatul Alia, NIM 50. Di sini saya akan memaparkan beberapa syarat-syarat penulisan makalah. Yang pertama yaitu makalah harus ilmiah. Maksud dari ilmiah adalah makalah disusun berdasarkan metode ilmiah. Kemudian makalah harus orisinal atau sesuai dengan fakta dan teori. Selanjutnya, usahakan makalah yang disusun bukan berupa ciplakan atau plagiat dari karya orang. Jadi sertakan citasi penulis dari karya yang akan kita kutip dan diparafrasekan.
Kemudian makalah harus urut sesuai dengan sistematika penulisan. Urutannya seperti mulai dari bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan seterusnya. Kemudian sesuaikan tata bahasa dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan menerapkan bahasa baku dan bahasa resmi dengan baik dan benar. Kemudian gunakan kalimat efektif sehingga apa yang kita tulis bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca. Selanjutnya sesuaikan judul dan isi pembahasan dengan rumusan masalah. Dan yang terakhir yaitu mencantumkan referensi yang kita gunakan pada kutipan dan daftar pustaka. Saya Huria Salsabila dengan NIM 2410600351. Sistematika makalah. Sistematika makalah ini mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. Halaman judul ini berisi judul makalah, nama penulis, institusi atau lembaga, mata pelajaran atau mata kuliah, nama dosen atau pembimbing, serta tahun penulisan. Yang kedua itu ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ucapan syukur, tujuan pembuatan makalah, serta harapan penulis, diakhiri dengan nama penulis dan tanggal penyusun. Yang ketiga ini ada daftar isi. Daftar isi ini berisi daftar halaman dari setiap bagian dalam makalah. Yang keempat ini ada daftar tabel. Jika diperlukan, daftar tabel ini menyebutkan tabel-tabel dalam makalah beserta nomor dan halaman. Yang kelima ada daftar gambar. Jika diperlukan, daftar gambar ini menyebutkan gambar-gambar dalam makalah. Yang keenam ini ada daftar lampiran. Jika diperlukan, daftar lampiran ini menyebutkan dokumen atau data tambahan yang dilampirkan. Yang ketujuh ini ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini mencakup 4 elemen, yaitu ada latar belakang masalah yang berisi alasan mengapa topik ini penting untuk dibahas. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dijawab dalam makalah. Yang ketiga itu ada tujuan penulisan makalah. Berisi tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan makalah ini. Yang terakhir itu ada manfaat penulisan makalah. Berisi manfaat makalah bagi pembaca atau peneliti. Yang kedelapan ini ada bab 2 pembahasan. Bab 2 pembahasan ini berisi pembahasan inti sesuai dengan topik yang dibahas. Gunakan subbab untuk membuat pembahasan lebih struktur jika diperlukan. Yang kesembilan ini ada bab 3 penutup. Bab 3 ini mencakup 2 elemen, yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merangkum isi makalah secara singkat berdasarkan pembahasan, sedangkan saran ini berisi rekomendasi terkait penelitian lebih lanjut atau solusi atas masalah yang dibahas. Yang ke-10 ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi referensi yang digunakan, ditulis sesuai aturan tertentu. Yang ke-11 ini ada lampiran jika diperlukan. Lampiran ini berisi dokumen pendukung seperti kuesioner, data, grafik, atau dokumen lain yang relevan.